jalan sambilan. Masuk dulu nanti selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, khusus kepada tuan rumah Bapak Amri Amiruddin yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan arisan bersama, dirangkaikan dengan ceramah agama yang semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan, insya Allah bisa kita capai bersama. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan ceramah pada siang hari ini, saya ingin usulkan kalau bisa setiap kita datang arisan atau mendengarkan ceramah kita bawa buku dan bawa pulpen, karena setajam-tajam ingatan kita tidak mungkin kita bisa merekam semua apa yang disampaikan, sehingga dalam satu tahun kita sudah punya referensi yang banyak dari seluruh permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan agama. Sudah ada sholat di situ, sudah ada puasa, sudah ada kehidupan bertetangga, kehidupan di kantor dan seterusnya, sudah ada semua kalau kita tulis. Tapi kalau kita hanya mengandalkan pendengaran, itu boleh jadi bertahun-tahun kita ikut pengajian, tapi belum begitu banyak yang kita bisa harapkan dari apa yang kita lakukan itu. Itu satu usulan yang semoga bisa kita laksanakan di pengajian yang akan datang. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya ingin sampaikan hal-hal yang ringan, yaitu tentang begitu banyaknya ayat-ayat iman dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, banyak sekali ayat yang berkenan dengan iman. Bukan hanya 50, barangkali beratus-ratus. Di antaranya adalah surah Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di antara sekian ayat-ayat tentang iman yang saya tadi bacakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, antara lain adalah jikalau kita dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman kita kepada Allah. Ini indikator buat kita
Dikala kita mendengarkan Al-Quran dibaca, pertanyaannya adalah apakah ada getaran buat kita, iman kita bertambah, atau justru tidak ada getaran yang kita peroleh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena boleh jadi tingkat pemahaman kita tentang Al-Quran, jangankan paham artinya, paham bacaannya saja boleh jadi kita belum bisa. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan, kita hanya menyimpulkan dari sekian ayat tentang iman, maka para ulama kita, para mufassirin kita menyebutkan bahwa ada 4 panji keimanan jika orang mau disebut dengan beriman. Yang pertama adalah panji keimanan itu adalah takwa. Yang kedua adalah malu. Lalu yang ketiga adalah syukur. Lalu yang keempat adalah sabar. Kita lihat, panjian pertama adalah takwa. Kalau ini kita mau ulas sampai sore tidak selesai, sampai habis. Kenapa takwa disebut dengan panji keimanan? Karena orang yang bertakwa sesungguhnya adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah, dalam artian senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun terjemahnya dalam kehidupan adalah orang yang bertakwa sesungguhnya adalah orang-orang yang mampu membawa dirinya dalam kehidupan itu penuh dengan keserasian. Siapa dia? Yang pertama, orang yang bertakwa itu orangnya dermawan. Orangnya dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menafkahkan hartanya baik pada saat sempit maupun pada saat lapang. Itulah yang pertama yang dimiliki orang yang bertakwa. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu amarahnya. Orang yang mampu menahan hawa nafsu amarahnya artinya orang yang senantiasa mengontrol dirinya dalam posisi tidak suka marah. Maka Nabi bersabda, fal ghadabu yuzilul aql. Marah itu menghilangkan akal sehat. Orang yang suka marah biasanya sembarang yang dia bilang. Ucapannya biasanya ngawur. Apa yang dibicarakan biasanya menyusahkan orang. Itulah orang yang suka marah. Oleh karena itu, saudaraku, jangan biasakan marah. Orang yang suka marah kurang temannya. Orang yang suka marah biasanya banyak musuhnya. Oleh karena itu Nabi berpesan, jikalau kalian marah dalam keadaan berdiri, maka silakan duduk. Sudah duduk masih marah, silakan berbaring. Sudah berbaring masih marah, silakan tidur. Sudah tidur masih marah, silakan bangun, ambil air wudhu. Sudah wudhu masih marah, maka silakan sholat. Sudah sholat masih marah, maka silakan baca Quran. Kalau sudah orang baca Quran masih marah, boleh jadi keturunan pemarah. Astagfirullah wa na'udzubillah min dzalik. Kalau orang keturunan pemarah susah. Orang menyanyi saja di dekatnya marah-marah. Apatah kalau marah-marah memang. Oleh karena itu jangan biasakan marah. Ingat, marah itu adalah sumber malapetaka. Orang banyak masuk rumah sakit karena sering marah. Apalagi sekarang zamannya tinggi darah. Sedikit-sedikit kontrol dengan darahnya tinggi lagi. Sedikit-sedikit naik lagi darahnya. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu kurangi marah. Itu tadi caranya. Berbicaralah dengan baik, lemah lembut pada siapapun, dan belajarlah menahan amarah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha.
Orang yang mampu menahan hawa nafsu amarahnya, itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri berikutnya adalah dia tidak iri atau dengki. Orang yang bertakwa sesungguhnya tidak iri, tidak dengki, tidak hasad. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wal hasadu yuzilud dainu. Hasad atau iri atau dengki itu menghilangkan agama. Lalu buat apa kita sholat? Buat apa kita berdiri di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya, jika tumbuh subur iri dalam hati kita? Diiri saudara-saudara kita, kenapa dia bisa beli mobil lagi? Kenapa dia tiap bulan pergi umroh? Kenapa dia? Yang ada adalah iri, yang ada adalah kita menjadi satu. Itu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah menggambarkan dikala kita iri, maka dia akan memakan amalan-amalan kita seperti kayu bakar kering memakan api, dimakan oleh api. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita menjadi orang-orang yang iri, suka iri, hasad dan dengki. Yang berikutnya adalah orang yang bertakwa sesungguhnya adalah tidak serakah. Tidak serakah, tidak boleh orang serakah. Kenapa serakah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena harta itu sesungguhnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan persoalan uang 20.000 kita mau bago bombe, berkelahi mati. Belajar berbagi nikmat hidup ini kalau kita mau berbagi. Tapi susah hidup ini kalau kita serakah. Semuanya mau dikuasai, maka kita akan menderita. Ingat, harta itu kalau dicari tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Terus dan terus tidak akan berhenti itu dicari. Kenapa? Karena harta memancing kita untuk senantiasa tenggelam dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu mari jangan kita serakah. Kata Rasulullah SAW, "Wat-tama'u yuzilul haya'u." Tamak atau serakah itu adalah orang yang tidak punya malu. Lihat orang yang korupsi besar-besaran itu kan orang tamak namanya. Tidak ada orang miskin yang korupsi. Rata-rata orang kaya. Kenapa orang yang sudah banyak uangnya? Karena dia serakah. Seharusnya tidak perlu seperti itu, tapi karena namanya dorongan hawa nafsu, maka dia bisa melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu jangan kita serakah dan belajarlah kita berbagi. Nikmat hidup ini kalau kita mau berbagi, maka banyaklah saudara-saudara kita, banyak teman kita, banyak sahabat kita. Yang berikutnya adalah orang yang bertakwa sesungguhnya adalah orang yang tidak suka cari kesalahannya sesamanya. Tidak usah dicari kesalahan saudara-saudara kita. Kenapa? Karena lebih banyak salah kita daripada salah saudara kita. Kalau tangan ini menunjuk, hanya satu yang menunjuk orang, tapi yang lainnya masih menunjuk kita. Oleh karena itu jangan cari kesalahan saudara kita, cari kesalahan diri kita sendiri. Ingat, aib kita jauh lebih banyak dibanding dengan aib saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Oleh karena itu Nabi berpesan, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya di akhirat. Maka jangan kita buka aib saudara kita, kita berkata suaminya ibu itu selingkuh, jangan kita tambah bilang memang suka pulang malam. Tidak usah ditambah. Bahkan kita harus berkata jangan disebarkan itu bahaya, itu malapetaka. Maka tutuplah aib saudara kita. Ingat, semua kita punya kekurangan dan punya aib. Tidak ada orang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW karena dituntun oleh wahyu. Tapi kita manusia biasa pasti punya kekurangan, pasti punya aib. Oleh karena itu jangan buka aib saudara kita. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka aib kita, maka kira-kira kita bisa berjalan atau tidak?
Dia si A paling pembohong si B paling begitu juga. Tapi karena sayangnya Allah kepada kita, maka kita masih ditutup aib kita. Banyak itu orang yang mencuri, tapi hanya yang mau dibuka Allah yang ditangkap. Yang masih disayang oleh Allah masih ditutup. Oleh karena itu jangan buka aib saudara kita. Itulah sifat orang yang bertakwa, yang merupakan panji iman yang pertama yang harus kita jaga pada diri kita. Panji iman yang kedua adalah malu. Malu. Kata Nabi, al-haya'u syu'batul iman. Malu itu adalah bahagian daripada iman. Orang yang tidak punya malu sama dengan tidak beriman. Tapi malunya di mana? Kalau malu kalau tidak beli mobil baru itu bukan bahagian daripada iman. Malu tidak mau datang pengajian kalau tidak pakai baju baru itu bukan malu, bahagian daripada iman. Yang dimaksud adalah malu-malu kalau tidak bisa sholat, malu kalau tidak bisa baca Quran, malu kalau tidak memperbaiki hubungan silaturahmi, malu kalau dia melakukan perbuatan dosa. Itulah malu bagian daripada iman. Malu kita kepada Allah, paling tidak kita memiliki 3 malu. Malu pada diri sendiri, malu kepada saudara-saudara kita, lalu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malu kepada Allah, yakin kita tidak mungkin akan bersembunyi. Kenapa? Yastahuna minan nas. Kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi wala yastahuna minallah. Kita tidak bersembunyi dari Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha memonitor, Allah tahu apa saja yang kita perbuat, kecil besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang berbuat baik walaupun itu kecil sebesar biji zarah akan dibalas oleh Allah berupa kebaikan. Tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat aniaya, walaupun juga kecil, akan dibalas oleh Allah berupa siksa. Maka marilah kita malu, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang tidak punya malu, yakin tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panji yang ketiga ialah bersyukur. Orang kalau tidak bersyukur pasti tidak beriman kepada Allah. Syukuri saja apa yang diberikan oleh Allah dan jangan ingkari. Segala yang diterima oleh kita dari Allah itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Hari ini saya dapat rezeki sekian, alhamdulillah. Tidak usah dibilang baru segini ku dapat, tapi syukuri saja. Kenapa? Sangat jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum. Ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan kepada kalian semua, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri pemberianku kata Allah, pasti akan ditambah. Ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dikarang-karang. Ini pasti adanya dan pasti begitu kejadiannya. Siapa yang mensyukuri pasti ditambah. Tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang ingkar atau kufur atau tidak mensyukuri pemberianku kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh siksaku luar biasa pedihnya. Oleh karena itu mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya masih sehat. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Alhamdulillah saya masih bisa tidur. Banyak saudara kita tidak bisa tidur. Banyak saudara kita tidak bisa makan. Bahkan ada saudara kita sudah meninggalkan kita. Kita masih ingat saudara kita yang pengajian lalu boleh jadi bersama dengan saudara-saudara kita, tapi dia sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Maka syukur kita masih hidup. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati apa pemberiannya.
Maka mari saudaraku bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat orang-orang sekarang diinfus di rumah sakit. Dia berkata, "Pak, tolong saya mau sholat. Dulu waktu sehat kemana? Sekarang saya mau ke masjid tidak bisa jalan lagi. Sudah diinfus dia." Oleh karena itu dengan syukur itu kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Yakinkan kita kalau kita posisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingkar dan kufur kepada Allah. Karena banyaknya harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan Allah memberi gambaran, seandainya kita menghitung pemberian Allah, maka kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba pemberian Allah hitung-hitung, tidak bisa dihitung, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Ya, maka mari kita bersyukur. Lalu yang terakhir panji iman itu adalah tidak lain adalah kita sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau kita dengar dia bilang capek mas, sabar itu bukan orang beriman. Atau dia bilang tidak bisa mas saya bersabar, saya mau melawan hari ini, itu berarti bukan orang beriman. Maka kita harus bersabar, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Dalam posisi apapun, kalau kita tidak sabar maka kita dalam bahaya. Di jalanan tidak sabar boleh jadi ditabrak orang atau kita menabrak orang. Dalam kehidupan ini kita tidak sabar, kita buru-buru mau jadi kaya padahal belum waktunya, itu juga bahaya. Dan seterusnya. Oleh karena itu mari kita belajar bersabar. Sabar dari segala hal. Sabar kalau kita ditimpa musibah. Memang ini gampang diucapkan tapi berat memang dilaksanakan. Saya alami sendiri jika bapak saya meninggal. Saya berkata sabar, tapi air mata saya juga tidak bisa berhenti mengalir. Bukan main, kenapa bisa saya menangis? Bapak saya sudah belikan jas. Waktu saya mau diwisuda, saya sudah siapkan pakaiannya. Tiba-tiba 2 hari saya mau diwisuda, ada telepon bilang bapak meninggal. Luar biasa sedihnya. Padahal saya berkata jangan menangis. Tapi air mata saya tetap menangis. Tapi walaupun begitu saya berusaha sabar. Maka sabar harus kita miliki. Inilah wujud kita sebagai orang yang beriman dikala mampu bersabar. Dalam segala hal kehidupan, sabar itu adalah tiang yang perlu kita miliki bersama. Kapan sabar kita tidak miliki, maka akan berantakan segalanya. Tapi kalau kita bersabar, insya Allah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hanya orang yang bersabar saja itu bisa bersama dengan Allah. Maka kalau mau kita bersama dengan Allah, rumusnya gampang. Sabar tapi sabar itu bukan diam. Tapi sabar itu adalah tidak diam tapi dia berusaha. Tidak menerima apa adanya, tapi dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau semuanya datang dari Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Maka populerlah ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya dengan alladzina idza asabathum musibah. Apabila kalian ditimpa dengan musibah, maka ucapkanlah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Maka itulah wujud kesabaran kita. Kita tidak boleh selalu mengeluh, kita tidak boleh selalu protes kepada Allah. Ya kenapakah saya miskin melulu? Kenapakah saya sakit-sakitan? Kenapakah saya tidak bisa gagah atau dan seterusnya? Jangan mengeluh dan jangan menyerah. Itulah sabar sesungguhnya, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita pahami bersama. Paling tidak kita bisa mengenal ada 4 panji keimanan yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang bertakwa.
Yang kedua, kita harus memiliki sifat malu. Lalu yang ketiga, kita harus banyak bersyukur. Lalu yang keempat, kita harus selalu bersabar. Dan bahagian-bahagian itu kita bisa pelajari bersama. Sekarang untuk menuntut ilmu sangat gampang, karena banyak media, banyak fasilitas, banyak sarana yang bisa kita capai ilmu itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat padanya, dan dikala benar itu datangnya dari Allah, dan dikala keliru atau salah semasa kekurangan saya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini pertemuan yang berkah dan penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rabb, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada siang hari ini kami berkumpul di rumah ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, sehatkan semua yang ada dalam rumah ini ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Jauhkan kami dari bala dan bencana-Mu ya Allah. Mudahkan kami dalam beribadah ya Allah. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang tercela. Pelihara kami, pelihara iman kami ya Allah. Pelihara sholat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terkhusus kepada saudara-saudara kami yang saat ini lagi sakit atau saat ini lagi kekurangan, mohon sehatkan mereka. Mohon berikan kelebihan-kelebihan kamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya disampaikan bahwa arisan berikutnya di rumah almarhum Insinyur Haji Suradi di perumahan Balitang Maros, Boros, Banten Huruf akan dilaksanakan pada hari Ahad 11 September 2016 pukul 10.00 di sana. Iya. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama. Satu hari sebelum enggak perlu jadwalnya. Iya, kalau nanti ada perubahan mudah-mudahan bisa diinformasikan karena ada HP sekarang. Saya kira itu gampang. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal